Oke, selamat sore, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini kita berada di lab motor listrik dan diskusi kita hari ini adalah tentang bagaimana tutorial untuk pengendalian motor servo, motor stepper, dan motor AC 3 pas dengan inverter sekaligus menggunakan PLC Omron CP1H. Ya. Nah, jadi seperti kita tahu, ada 3 hal penting yang harus kita kuasai untuk bisa melakukan proses pengendalian motor servo, motor stepper, atau motor AC 3 pas dengan inverter. Dan ini berlaku untuk di semua jenis motor servo, semua jenis motor stepper maupun motor AC 3 pas dengan inverter. 3 hal itu apa? Yang pertama adalah wiringnya kita harus menguasai bagaimana harus kita mewiring dengan benar. Terus kedua adalah pengaturan parameternya. Kita juga harus bisa bagaimana mengatur parameternya. Dan yang ketiga adalah memprogram PLC-nya. Jadi 3 hal itu yang harus dikuasai. Untuk menguasai itu tentunya kita harus tahu spesifikasi atau manual dari komponen yang akan kita gunakan. Ya. Nah, kita akan awali diskusi dengan studi kasus. Di belakang saya sudah ada catatan yang akan membantu kita untuk diskusi sehingga lebih mudah dipahami. Semoga diskusi kita nanti ini bermanfaat. Oke. Nah, kasusnya adalah saya mempunyai 2 buah tombol, yaitu tombol 1 dan tombol 2. Di mana jika tombol 1 saya tekan, motor servo akan berputar clockwise sebanyak 10 putaran dengan frekuensi 2 kHz dan akselerasi deselerasinya adalah 100 Hz. Ya, setelah selesai berputar, maka selanjutnya motor stepper akan berputar clockwise sebanyak 10 putaran juga. Terus kemudian frekuensinya 5 kHz dan akselerasi deselerasinya adalah 100 Hz. Setelah selesai, maka kita motor AC 3 pas dengan inverter kita akan berputar clockwise selama 10 detik dengan frekuensi 50 Hz. Itu jika tombol 1 kita tekan. Tetapi jika tombol 2 kita tekan, maka motor akan berputar dengan sekuensial yang sama, tetapi arah putarannya adalah counterclockwise. Ya, begitu. Nah, itu adalah kasus kita. Bagaimana kita nanti akan menyelesaikan? Ya, untuk menyelesaikan ini kita nanti menggunakan PLC-nya CP1H. Ya, detailnya adalah N40DTD. Terus kemudian motor servonya kita menggunakan motor servo Delta ASD-AB2, sedangkan motor steppernya Altonix, ya, kita menggunakan untuk drivernya MD5HD14, sedangkan inverternya kita menggunakan Panasonic VF0. Oke. Nah, sekali lagi tentunya kita harus memahami ya spesifikasi dari masing-masing komponen ini supaya kita dapat melakukan wiring dengan benar. Ya. Nah, kita langsung akan melakukan proses wiring di sini. Nah, asumsinya adalah kita sudah menguasai dari masing-masing komponen ini. Tentunya kalau teman-teman menggunakan komponen yang berbeda, silakan dilihat dari manualnya. Yang jelas untuk pengendalian motor listrik itu, biasanya pengendalian itu adalah kita bisa menjalankan, menghentikan, membalik arah putaran, mengatur kecepatan. Ya, sekaligus memberikan proteksi. Nah, di sini nanti yang harus kalian kuasai untuk bisa mengendalikan motor, baik motor servo, stepper, AC 3 pas dengan inverter. Ya, nah tadi wiring, parameter, dan program. Nah, kita mulai dari wiringnya dulu. Nah, PLC CP1H, ya, ini mempunyai 4 pulsa output. Nah, karena kita menggunakan 2
sistem yang membutuhkan 2 pulsa output, maka kita membutuhkan 2 pulsa output, ya. Meskipun ini sebetulnya bisa mengeluarkan 4 pulsa output. Nah, kita menggunakan push 0 dan push 1. Ya, push 0 itu nanti kita gunakan untuk mengendalikan motor servo, push 1 digunakan untuk mengendalikan motor stepper. Sedangkan untuk inverter, untuk motor AC 3 pas kita tidak membutuhkan pulsa, hanya membutuhkan on dan off. Ya, ini kita hubungkan ke alamat tertentu. Mari kita lihat di sini wiring yang penting itu adalah power, ya. Maka setiap alat elektronik di sini butuh power. Nah, di sini PLC-nya karena di belakang D ini powernya adalah DC, 24 volt DC. Di sini powernya AC 1 pas, ya 220 AC 1 pas. Ini dihubungkan untuk servo drivernya maupun untuk kontrolnya, gitu ya. Ada 2 power. Terus di sini untuk motor stepper ada power supply-nya adalah DC, 24 volt DC. Sedangkan Panasonic ini power supply-nya adalah 220 volt AC 1 pas. Sedangkan wiring berikutnya adalah untuk power motor, ya. Kita hubungkan power motornya, ini untuk motor servonya, ini motor steppernya, dan ini adalah motor AC 3 pasnya. Nah, untuk motor servo di sini karena kita ada feedback encoder, maka encodernya dihubungkan ke CN2. Sedangkan untuk kontrol ini ada di CN1, ya. Ini ada di CN1. Oke. Terus kemudian untuk motor stepper ini karena ada 5 fase, 5 kabel, nanti silakan dihubungkan sesuai dengan koneksinya. Terus kemudian motor AC 3 pas ini dihubungkan UVW ke motor AC 3 pas kita. Kita bisa koneksikan secara delta untuk terminal yang ada di motor AC 3 pas. Oke, jadi power sama motor untuk dayanya. Terus kemudian untuk input outputnya, ya kita tombol seperti kita tahu, karena kita tombol kamennya ini kita bisa bolak-balik. Ini dalam hal ini saya hubungkan ke negatif, tombol ini kita hubungkan ke positif, tombol 1 ke alamat 00, tombol 2 ke alamat 01. Sedangkan untuk input outputnya PLC, ya di sini pulsa output 0 itu adalah 00. Ini kita hubungkan ke 1 ada di sini. Di sini adalah kita hubungkan ke terminal push yang ada di CN1. Sedangkan untuk yang sign-nya ada di 3, ya di sini di 100.02. Jadi 100.00 ini push 0, ini direction-nya di 100.02 pasangannya. Ya, ini digunakan untuk motor servo. Sedangkan motor stepper ini di 100.01 push 1 pasangannya dengan 100.03. Maka 100.01 dihubungkan kedua di sini, ya di terminal clockwise. Sedangkan 100.03 di sini ada 4 dihubungkan ke terminal counterclockwise yang ada di motor stepper driver, gitu ya. Sedangkan di sini plusnya kita hubungkan ke plus 24 volt. Terus kemudian tadi di sini common dihubungkan ke minus 24 0 volt DC, itu ya. DI1 dihubungkan ke minus juga untuk servo on, gitu ya, untuk servo on. Kemudian selanjutnya untuk terminal yang digital input yang ada di inverter Panasonic, kita tahu sudah di inverter Panasonic di video yang lain. Di sini common kita hubungkan ke 3, ya, ini 5 dihubungkan ke 5 di sini. Kemudian terminal 5 yang ada di sini dihubungkan ke 6. 6 itu 100.04, 7 di 100.07. Oke, ini adalah wiringnya. Terus kemudian parameternya untuk motor servo, yang penting adalah P100, ini 0142, karena di sini nanti kita akan set juga, ini adalah pulse plus direction. Ya, kita akan set di situ, maka 2 yang ada di sini adalah pulse direction. Terus kemudian ini adalah resolusinya, rotary encodernya ini adalah 160.000 pulse per revolution. Nah, kita akan buat menjadi 500
ya 500 ppr. Maka kita buat elektronik gear ratio-nya P144 kita isi 16.000, P145 kita isi 50. Kenapa seperti ini? Anda bisa lihat di pengendalian motor servo dengan menggunakan PLC di video saya yang lain. Terus kemudian untuk yang motor stepper, parameternya yang penting ini karena ini pulse direction, maka di sini di set satu pulsa input method, maka di sini switch nomor 2 harus kita on kan untuk yang di MD5 HD14. Terus kemudian resolusinya yang di sini kan 0,72 derajat per step. Ini kita buat supaya sama, maka di sini MS1 0 ya, supaya pembaginya itu adalah 1 sehingga resolusinya 0,72 derajat per step. Ini sama dengan 500 ppr, sama dengan yang ada di sini. Oke, ini adalah untuk parameter yang servo sama stepper ya. Anda lihat ini parameternya. Terus yang kemudian parameternya untuk inverternya ini P08 sama dengan 5, karena di sini nanti untuk kalau 5 on ini adalah clockwise, kalau 6 on ini adalah counter clockwise. Maka kita set P08 sama dengan 5, P09 itu untuk kecepatan. Maka di sini kita isi 0 gitu ya, supaya nanti kecepatannya kita atur dari potensial yang ada di panel inverter. Oke, sudah, berarti sudah wiring parameternya sudah yang ada di sini. Kemudian kita bagaimana programnya? Ya, bagaimana programnya? Untuk membuat program dengan mudah, maka kita harus menerjemahkan kasus kita ke dalam diagram sekuensial kita. Ya, Anda lihat di sini, jika tombol 1 ditekan, servo akan berputar clockwise. Kemudian setelah selesai, maka di sini ini adalah complete flag. Complete flag Anda lihat dari video saya untuk pengendalian motor stepper atau motor servo dengan menggunakan PLC, kita menggunakan complete flag. Jika servonya sudah selesai, maka flag ini akan on. Kemudian steppernya berputar clockwise ya, sebanyak 10 putaran. Setelah selesai ini flag juga kita pakai flag lagi, complete flag A281 sama dengan 03 ini complete flag. Kalau ini sudah on, maka AC motor akan on, kita menghidupkan timer yang akan mereset sistem. Ini untuk clockwise. Sedangkan untuk counterclockwise ini sama ya, sekuensialnya hanya saja nanti tombol 2 ditekan, servonya berputar counterclockwise, kita pakai complete flag. Terus kemudian steppernya counterclockwise, complete flag. Kemudian AC motor counterclockwise, timer 1 kita hidupkan untuk mereset sistem. Oke, ini adalah sekuensialnya. Nah, bagaimana sekuensial ini kita terjemahkan di dalam bentuk program kita. Jadi, tadi wiringnya sudah selesai, parameternya sudah selesai, program kita buat dengan mulai dari diagram sekuensial untuk mempermudah kita. Ya, nah, ini untuk membuat program ladder kita, ya, program ladder kita, maka kita harus menguasai bagaimana menerjemahkan diagram sekuensial ini ke dalam diagram ladder. Salah satu komponen penting itu adalah latching, gitu ya. Di sini adalah latching. Jadi saat kita menggambarkan yang ada di sini, tombol 1 ditekan, gitu ya. Terus kemudian di-reset oleh W03 di sini, tombol 1 menghidupkan W00, gitu ya. Maka tombol 1 menghidupkan W00, di-reset oleh W03. Ya, di latching W00. Ini sudah selesai kita buat. Ini kita tambahkan untuk interlock. Sehingga saat ini diputar, maka tidak bisa diputar sebaliknya. Saat ini diputar, maka tidak bisa diputar sebaliknya untuk interlock. Jadi di sini ada interlock yang ditambahkan di sini, ya. Kalau di sini on, maka di sini akan terbuka sehingga tidak bisa diaktifkan. Kalau di sini on, di sini akan terbuka sehingga tidak bisa diaktifkan. Ya, sekuensial yang pertama sudah selesai, terus sekuensial yang kedua kita menggunakan complete flag untuk menghidupkan W0.01, diberi syarat W0.00, itu ya, di latching W01. Terus kemudian complete flag berikutnya yang ada di sini menghidupkan W0.02,
dilatching di W0.02, kemudian syaratnya adalah W0.01. Terus yang terakhir ini adalah T0 mengaktifkan W03, 0.03, syaratnya adalah W0.02 untuk di sekuensial sebelumnya. Oke, ini sudah selesai kita buat, kemudian kita buat di outputnya. Jadi W00 mengaktifkan motor servo dengan perintah PLS2. Anda lihat detail perintah PLS2, Anda lihat di pengendalian motor servo dengan menggunakan PLC di video saya yang lain. Nah, di sini pulse 0, maka di sini parameternya adalah 0, terus di sini arahnya clockwise, terus kemudian datanya diisi di data memori. Terus W0.01 mengaktifkan stepper, W0.01 mengaktifkan stepper dengan perintah PLS2 di sini. Ini putaran clockwise. Ini portnya pakai port 1 ya, pulse 1, maka di sini 0.001. Kemudian parameternya 0100 ini adalah clockwise relatif. Kemudian W02 mengaktifkan motor AC 3 pas, W0.02 mengaktifkan 100.04 ya, 100.04 di sini akan memutar clockwise ya, mengaktifkan 5 di sini memutar clockwise, sekaligus W0.02 mengaktifkan timer 0 ya. W0.02 mengaktifkan timer 0 yang ada di sini. Oke. Nah, ini dari sini kita sudah selesai programnya. Kemudian yang di sini juga dilakukan yang sama ya, dilakukan yang sama. Kita menerjemahkan diagram sekuensial di sini menjadi diagram ladder yang ada di sini. Nah, maka selesai sudah bagaimana kita bisa melakukan proses wiring, mengatur parameter dan membuat program supaya kita bisa menjalankan, menghentikan, membalik arah putaran, sekaligus mengatur kecepatan dari motor servo kita, motor stepper kita, motor AC 3 pas dengan inverter kita, dengan pengendalian menggunakan PLC CP1H. Mari kita lihat bagaimana sistemnya tadi berjalan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, mari kita mulai proses wiring kita. Jadi tombol ini kabelnya kita hubungkan ke negatif, ya, kabelnya kita hubungkan ke negatif. Terus kemudian ini adalah tombolnya kita hubungkan ke 00 untuk tombol 1. Terus kemudian tombol 2 kita hubungkan ke tombol 2 kita hubungkan ke 01. Sebentar kita cari yang dua-duanya. Oke, 01 ini tombol 2. Terus kemudian ini digunakan untuk menghubungkan ke positif. Oke, kita cari yang ini, kita hubungkan ke positif. Ini kita hubungkan ke positif. Kemudian ini juga kita hubungkan ke positif. Ya, ini kita hubungkan ke positif. Ya, tombolnya sudah selesai kita hubungkan seperti yang di wiring sana tadi. Terus kabelnya ini kita hubungkan ke negatif juga. Ini kabelnya kita hubungkan ke negatif. Kabelnya kita hubungkan ke negatif. Kabelnya kita hubungkan ke negatif. Oke, terus kemudian tadi ini kita hubungkan ke negatif untuk yang COM-nya. Terus di sini juga kita hubungkan ke negatif untuk yang DI1 sesuai yang di motor servo tadi. Terus kemudian untuk motor servonya ini untuk 100.00 kita hubungkan ke pulse-nya. Terus sign-nya di 100.02 tadi ya. 100.02 adalah digunakan untuk sign-nya. Oke. Nah, maka di sini sudah selesai untuk yang motor servonya.
Oke, terus kemudian kita untuk motor stepper, ya motor stepper yang ada di sini ini motor steppernya, ya. Nah, mungkin saya akan dari sana, ya, supaya tidak menutup, ya, tidak menutup teman-teman. Maka di sini di 100.01 ini harus kita hubungkan ke terminal untuk yang clockwise-nya di sini. Ini adalah clockwise-nya. Ini adalah power untuk motor stepper, ya. Ini adalah clockwise, ini adalah counterclockwise. Maka kita hubungkan ke clockwise-nya di sini. Ini saya hubungkan. 100.01-nya kita hubungkan ke terminal clockwise minus, ya. Terus kemudian 100.03-nya di sini saya hubungkan ke counterclockwise. Ini saya hubungkan ke counterclockwise. Ya, di sini counterclockwise. Terus ini saya hubungkan ke plus yang di sini. Ini saya hubungkan ke plus. Sebentar, saya ambilkan ini dihubungkan ke plus. Ya, di sini kita hubungkan ke plus. Plusnya ada di sini power supply-nya. Ya, power supply-nya, maka kita hubungkan ke plus yang ada di sana. Ya. Ini untuk yang clockwise counterclockwise-nya. Terus kemudian motor servonya ini motor steppernya, motor stepper ini kan terminalnya ada 5 fase. Ini black kita hubungkan ke black, gitu ya. Terus kemudian green kita hubungkan ke green. Jadi untuk powernya motor. Terus kemudian orange kita hubungkan ke orange. Orange kita hubungkan ke orange yang ada di sini. Terus kemudian ini juga kita hubungkan. Jadi ini untuk motor ke drivernya, ya. Jadi ini di sini kita hubungkan ke ini untuk motornya. Kemudian motornya butuh power supply. Power supply-nya berarti kita punya plus di sini. Ini kita hubungkan ke plus. Ini tadi kan sudah terhubung ke plus di sana. Terus sama di sini minus. Kita hubungkan ke minus. Sebentar. Pakai warna merah nggak apa-apa, ya. Jadi di sini kita hubungkan ke minus. Minus mana yang terhubung ke minus, kita cek. Dan ini berarti kita hubungkan ke minus ini. Oke. Jadi powernya sudah, motornya sudah, outputnya sudah. Terus sekarang yang motor AC 3 pas, ya, motor AC 3 pas. Di sini motor AC 3 pas, COM 3-nya kita hubungkan ke COM. Ini adalah terminal 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi ini 1, 2, 3, ya. 3 kita hubungkan ke COM yang ada di sini. Ini adalah COM-nya yang dihubungkan ke terminal 4. Terus kemudian 5. Ini adalah 5 kita hubungkan ke 100
4 ya. P5 kita hubungkan ke 104, ini 5. Oke, terus kemudian ini rusak kabelnya. Ini kemudian yang 6, 105 kita hubungkan ke 6. Kita hubungkan ke 6. Oke, sudah selesai. Jadi semua wiringnya sudah selesai. Ya. Terus kemudian kita hidupkan motornya. Ini untuk motornya kita hidupkan. Di sini juga harus kita hidupkan. Ini sudah, semuanya sudah. Nah, kemudian parameternya ini switch untuk servonya. Jadi kita atur parameternya servo P1 yang 0142 sudah kita betul. Terus kemudian P1 yang 44 kita atur 16.000 sudah betul. Terus 45 50 sudah betul. Oke, udah. Terus kemudian ini MS1 nya 0. Terus kemudian switch nomor 2 nya 0. Kemudian untuk yang inverternya ya P108 ini kita masuk P08 kita isi 5 sudah betul. P09 kita isi 0 sudah betul. Kita set ya, ini sudah selesai. Jadi wiringnya sudah, parameternya sudah. Sekarang kita akan download programnya, terus kemudian kita coba. Oke, setelah ini kita wiring dan kita atur parameter serta kita download programnya, maka kita bisa lihat di sini kalau tombol ini saya tekan ya, maka motor servo akan berputar clockwise. Selanjutnya motor stepper, selanjutnya adalah motor AC 3 pas ya. Terus kemudian jika saya tekan sebaliknya di sini, maka yang terjadi servo akan counter clockwise, ini counter clockwise, kemudian motor AC 3 pas akan berputar counter clockwise. Coba akan saya putar lebih banyak untuk motor steppernya supaya nanti bisa terlihat dengan lebih jelas ya. Jadi di sini parameternya saya ubah untuk di motor steppernya. Motor steppernya saya ubah di sini, saya putar tidak 10 putaran tapi 100 putaran. Jadi ingat, parameter di sini akan sangat penting karena akan mempengaruhi jalannya sistem ya. Ya di sini 10 putaran clockwise, kemudian 100 putaran clockwise untuk motor stepper. Terus kemudian baru motor AC 3 pas berputar selama 10 detik. Nah, kalau yang saya tekan adalah yang di sini, maka ini akan berputar counter clockwise 10 putaran dengan frekuensi tadi 2 kHz, ini frekuensi 5 kHz, 100 putaran counter clockwise, dan terakhir adalah motor AC 3 pas berputar selama 10 detik. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.